Dunia hari ini tidak sedang baik-baik saja. Jika kita membuka jendela informasi, kita akan melihat pemandangan yang mencekam di Laut Natuna Utara, ketegangan yang mendidih di Selat Taiwan, hingga dentuman meriam di Timur Tengah yang tak kunjung usai. Di tengah kebisingan global itu, jagat maya Indonesia justru jauh lebih panas. Di kolom-kolom komentar media sosial, rakyat kita sedang terbelah dalam perang kata-kata yang tajam. Ada kelompok yang dengan keras menuduh bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berbelok tajam menjadi antek barat hanya karena rentetan belanja alutsista besar-besaran seperti jet tempur Rafale dari Prancis dan rencana akuisisi F-15 IDN dari Amerika Serikat. Mereka merasa kedaulatan kita sedang digadaikan kepada kepentingan NATO. Namun di sisi lain, saat muncul sinyal-sinyal kuat mengenai kerjasama pertahanan dengan China, narasi berubah menjadi ketakutan kolektif akan invasi ekonomi dan dominasi asing. Rakyat kita tampaknya sedang mengalami trauma sejarah yang mendalam, merasa terjepit di antara dua gajah raksasa yang sedang bertarung hebat. Kita seolah-olah dipaksa oleh keadaan untuk memilih satu kotak, kanan atau kiri, Washington atau Beijing, barat atau timur. Seolah-olah menjadi netral adalah sebuah dosa atau tanda kelemahan. Namun, tahan dulu emosi kalian. Mari kita tarik napas dalam-dalam dan melihat peta besar yang sedang digelar di meja bundar Kementerian Pertahanan. Ada satu kenyataan pahit yang harus kita telan bulat-bulat dalam dunia geopolitik yang sedang membara ini, bahwa netralitas itu bukan barang murah. Netralitas bukan sekadar diam dan menonton, melainkan sebuah posisi yang harus ditegakkan dengan otot militer yang disegani. Presiden Prabowo tidak sedang memilih pihak, beliau tidak sedang menyerahkan leher kita pada Amerika, pun tidak sedang menjual kedaulatan kita pada China. Beliau sedang melakukan manuver yang jauh lebih cerdas, jauh lebih berisiko, namun sangat krusial, yaitu bermain dua kaki dengan sangat cantik. Saat semua pengamat amatir mengira Indonesia sudah terkunci rapat dalam pelukan aliansi Barat, tiba-tiba sebuah kejutan muncul ke permukaan. Sinyal hijau untuk memboyong jet tempur canggih buatan China, Chengdu J-10C menyala dengan terang. Kabar ini bukan sekadar gosip warung kopi, melainkan sebuah pernyataan posisi. Ini bukan soal suka atau tidak suka pada ideologi tertentu. Ini adalah strategi bertahan hidup yang paling pragmatis, paling realistis, dan paling berani dalam sejarah pertahanan modern Republik Indonesia. Selama bertahun-tahun, narasi politik luar negeri kita yang bebas dan aktif seringkali dianggap hanya sebagai hiasan di buku teks sejarah. Namun dalam beberapa tahun terakhir, kita melihat bagaimana bebas aktif diterjemahkan menjadi tindakan nyata di lapangan udara dan galangan kapal. Diplomasi pertahanan bukanlah soal kesetiaan buta pada satu mitra atau satu vendor. Dengan membuka pintu bagi alutsista China seperti jet tempur J-10C dan sistem pertahanan udara jarak jauh Haki-9B, Indonesia sedang mengirimkan pesan yang menggelegar ke seluruh penjuru dunia, terutama ke arah Washington dan Brussels. Pesan itu sangat jelas dan tidak multitafsir. Jangan sekali-kali mencoba mendikte kami. Jika Barat mulai rewel mengenai urusan internal kita, atau jika mereka mencoba menggunakan mekanisme sanksi dan ancaman embargo sebagai alat tekan politik, Indonesia kini bisa dengan tenang menunjuk ke arah timur dan berkata bahwa kita memiliki alternatif yang tak kalah mematikan. Kita tidak boleh amnesia pada luka lama yang terjadi pada tahun 99. Saat itu, kedaulatan kita dihina. Jet-jet tempur canggih milik TNI Angkatan Udara mendadak menjadi besi tua yang tak bisa terbang hanya karena Amerika dan sekutunya memutuskan untuk mengembargo kita akibat konflik di Timor Timur. Suku cadang ditahan, dukungan teknis diputus, dan langit kita menjadi kopong tanpa perlindungan. Pengalaman pahit itu adalah pelajaran yang sangat mahal harganya. Kita belajar bahwa bergantung pada satu sumber persenjataan adalah cara tercepat untuk menghancurkan diri sendiri. Kita tidak boleh lagi membiarkan leher pertahanan nasional dipegang oleh remote control dari satu negara saja. Diversifikasi alutsista adalah harga mati. Memiliki Rafale dari Prancis, F-16 dari Amerika, dan kemudian menyandingkannya dengan J-10C dari China serta Sukhoi dari Rusia adalah simfoni pertahanan yang mustahil untuk diputus oleh satu pihak manapun. Ini adalah upaya untuk memastikan bahwa kapan saja konflik terjadi, militer kita tidak akan pernah lumpuh. Lalu, mari kita bedah secara mendalam. Mengapa jet tempur Chengdu J-10C yang menjadi pusat perhatian dalam pergeseran strategi ini? Mengapa bukan jet siloman J-20 yang lebih sangar atau J-35 yang sedang dikembangkan?
Disinilah letak kecerdasan pragmatis kita. Mengharapkan China untuk menjual J-20 adalah sebuah khayalan, karena itu adalah rahasia dapur paling berharga milik Tentara Pembebasan Rakyat China yang tidak akan diekspor dalam waktu dekat. Sementara J-35 masih dalam tahap yang sangat awal dan belum teruji di medan operasional secara luas. J-10C yang dijuluki sebagai Sang Naga Perkasa adalah jawaban yang paling logis. Jet tempur bermesin tunggal ini adalah tulang punggung udara China yang sudah mencapai tingkat kematangan teknologi yang sangat tinggi. J-10C bukan lagi pesawat eksperimental, ia adalah pemangsa udara yang dilengkapi dengan radar AESA, Active Electronically Scanned Array, yang sangat canggih. Radar ini memungkinkan pilot Indonesia untuk melacak 15 target sekaligus dalam jarak yang sangat jauh dan mengunci mereka sebelum radar musuh menyadari kehadiran kita. Lebih dari itu, J-10C membawa kado yang sangat ditakuti oleh militer barat, yaitu rudal udara ke udara jarak jauh PL-15. Rudal ini diklaim oleh banyak analis militer internasional memiliki jangkauan yang melampaui rudal AIM-120 AMRAM andalan Amerika Serikat. Dengan PL-15, jet tempur kita memiliki tangan yang lebih panjang, kemampuan untuk menyerang tanpa harus berhadapan langsung secara fisik. Ditambah dengan sistem peperangan elektronik terintegrasi dan kemampuan manuver yang lincah berkat mesin WS-10B, J-10C adalah petarung udara yang akan membuat lawan berpikir dua kali sebelum melanggar kedaulatan kita. Namun keunggulan J-10C tidak berhenti pada teknis semata. Kita harus bicara soal angka dan ekonomi pertahanan. Membeli satu unit jet tempur barat kelas atas seperti Rafale atau F-15IDN bisa memakan biaya di atas $100 juta per unitnya. Belum lagi biaya perawatan dan suku cadangnya yang selangit. Namun J-10C ditawarkan dengan harga yang jauh lebih kompetitif, kabarnya berada di kisaran $40 hingga $60 juta saja. Secara matematis, dengan anggaran yang sama untuk membeli satu skuadron jet tempur barat, Indonesia bisa mendapatkan hampir 2 kali lipat jumlah J-10C. Ini adalah strategi kuantitas yang berkualitas. Di tengah wilayah Indonesia yang sangat luas dengan ribuan pulau, kita butuh jumlah pesawat yang cukup untuk melakukan patroli dan interproyeksi kekuatan secara masif. Membeli dari China bukan berarti kita mencari barang murahan, melainkan kita melakukan belanja cerdas untuk memaksimalkan setiap rupiah pajak rakyat demi daya pukul yang lebih besar. Sekarang, mari kita bandingkan secara jernih antara tawaran Barat dan Timur. Blok Barat memang menawarkan prestis, kematangan teknologi yang sudah teruji di berbagai medan laga, serta integrasi sistem yang luas dengan negara-negara sekutu. Namun di balik itu semua, tersimpan risiko politik yang sangat tinggi. Setiap kontrak pembelian dengan Barat selalu disertai dengan lembaran syarat yang panjang, termasuk apa yang disebut sebagai End User Certificate. Mereka berhak membatasi penggunaan senjata kita jika dianggap tidak sesuai dengan garis politik mereka. Sebaliknya, Blok Timur, khususnya China, menawarkan paradigma yang berbeda. China adalah negara yang sangat pragmatis. Mereka membutuhkan Indonesia sebagai mitra strategis dan penyeimbang kekuatan di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, mereka biasanya jauh lebih royal dalam urusan transfer teknologi atau transfer of technology. Mereka tidak segan-segan mengizinkan teknisi kita untuk terlibat dalam perawatan mendalam, bahkan membuka peluang untuk integrasi sistem lokal. Membeli J-10C berarti kita tidak hanya mendapatkan pesawatnya, tapi juga mendapatkan ilmu pengetahuannya tanpa harus tunduk pada dikte moralitas politik yang seringkali standar ganda dari pihak Barat. Langkah berani ini juga harus dilihat sebagai bagian dari visi besar Presiden Prabowo untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang benar-benar disegani, bukan sekedar pelengkap penderita di meja perundingan. Kita tidak ingin lagi menjadi penonton pasif saat dinamika di Selat Taiwan memanas atau saat ketegangan antara Amerika dan Iran berpotensi memicu Perang Dunia Ketiga. Kita ingin saat para pemimpin dunia menoleh ke arah Asia Tenggara, mereka melihat sebuah bangsa yang berdiri tegak dengan dada membusung, memiliki benteng yang kuat dan siap mempertahankan setiap jengkal tanah, air dan udaranya dengan senjata terbaik yang bisa didapatkan dari pasar global.
Jika rencana akuisisi ini benar-benar terrealisasi dan sistem pertahanan udara Haki-9B yang merupakan salah satu perisai udara terbaik dunia saat ini mulai mendarat di tanah air pada tahun 2027, maka wajah pertahanan kita akan berubah total. Kita tidak lagi bisa ditebak. Musuh akan bingung apakah mereka akan berhadapan dengan taktik udara ala Prancis, daya hancur rudal Amerika, atau sistem pertahanan berlapis ala China. Ketidakpastian inilah yang menjadi daya gentar atau deterrent effect yang sesungguhnya. Pada akhirnya, ini bukan lagi soal perdebatan kosong antara pro-barat atau pro-timur. Ini bukan soal omon-omon politik yang tak berujung. Ini adalah soal keberanian untuk berdiri di atas kaki sendiri. Ini adalah perwujudan nyata dari cita-cita para pendiri bangsa yang menginginkan Indonesia menjadi negara yang berdaulat secara politik dan mandiri secara pertahanan. Kedaulatan tidak bisa dibeli dengan janji-janji manis diplomasi. Kedaulatan harus ditegakkan dengan baja, mesiu, dan nyali yang tak tergoyahkan. Dunia mungkin sedang bergerak ke arah konflik yang lebih kompleks, namun Indonesia telah memilih jalannya sendiri. Kita adalah bangsa besar yang tidak akan pernah mau menjadi bidak di papan catur orang lain. Kita adalah pemain, bukan mainan. Dengan menyatukan kekuatan dari barat dan timur, kita sedang membangun sebuah benteng pertahanan unik yang hanya dimiliki oleh bangsa yang berani berpikir di luar kotak. Kini, pertanyaannya bukan lagi apakah kita akan membeli jet dari China atau tidak, melainkan seberapa siap kita untuk menjadi pemimpin di kawasan ini. Karena dalam peperangan yang sesungguhnya, yang akan menang bukanlah mereka yang memiliki teman paling banyak, melainkan mereka yang memiliki senjata paling siap dan nyali paling besar saat teman-temannya memutuskan untuk pergi meninggalkan. Demi Merah Putih, demi kedaulatan Nusantara, mari kita kawal setiap langkah penguatan pertahanan nasional kita.